miosit, fibromiosif yang menghubungkan antara garis posterior dan lateral dari SVC ke IVC. Dan pertemuannya akan keluarkan musculus pectineus secara anterior ya, seperti kita lihat pada gambar, dan musculus yang untuk atrial posteriornya itu lebih halus dibanding dengan musculus pectineus yang menyebar yang bergerak ke arah anterior atrium. Nah, karena secara anatomi dia merupakan jaringan yang lebih keras, maka ini bisa menyebabkan choking mekanisme yang memunculkan inisiasi suatu atrial tachycardia. Nah, di sepanjang proses krista terminalis lah yang jika muncul menjadi target ablasi bagi kita. Tentu saja atrial tachycardia ini lebih baik dilakukan tindakan ablasi menggunakan 3 dimensi. Nah, tetapi dalam beberapa kesempatan kita melakukan secara konvensional bisa berhasil jika beruntung ya, karena memang penempatan dari sisi LAO dan RAO kita hanya menggunakan pendekatan duodecapsular kateter pada sisi CTI untuk melihat elektroda mana yang paling dekat yang menunjukkan aktivasi dari suatu atrial rhythmnya. Sementara kalau 3D mempunyai logaritma untuk menentukan apakah dia merupakan suatu micro reentry yang voltage mapping akan berbeda, ataupun late activation time-nya akan terlihat di mana earliest aktivasi dari atrial tachycardia tersebut, yang kemudian propagation-nya akan terlihat secara langsung dari 3D-nya dan akan membantu titik yang akan menjadi ablasi, yang akan diablasi. Dari sisi left anterior oblique dan right anterior oblique akan terlihat penempatan kateter seperti yang tergambar. Sisi lainnya yang banyak yaitu berasal dari posterior septal dan osteosinus coronarius. Nah, kita lihat dari gambar bahwa kita tahu perbatasan dari septal dari cavo tricuspidismus yang terbentuk itu mengarah ke arah chest os ya, dan perbatasan posterior inferiornya itu adalah tonjolan dari Eustachius atau ridge Eustachius yang kemudian menyebar ke vestibulum yang mengarah ke tricuspid annulus seperti pada gambar. Ya, jadi lingkaran merah itu menunjukkan lokasi yang mungkin menjadi anterior septal, yang lingkaran ungu itu menunjukkan lokasi yang mungkin menjadi sisi CS sinus coronarius, hingga tricuspid annulus yang bisa menjadi posisi tempat ablasi munculnya atrial aktivasi tadi yang sifatnya vokal. Ini penempatan kateter yang bisa kita tempatkan pada sisi krista terminalis ya, mulai dari sepanjang superior, right atrial posterior lateral hingga ke arah inferior dari vena cava. Penempatan penggunaan shift untuk menghasilkan stabilisasi dari kateter itu penting. Kemudian penempatan posisi kateter CS dari LAO left anterior oblique itu juga menunjukkan posisi yang kita harus melihat apakah ini berasal dari posterior septal atau anterior septal yang mendekati CS os-nya. Bagaimana dengan dari sisi atrial kiri? Ternyata kelainan vokal atrial tachycardia dari sisi atrial kiri paling banyak dari vena pulmonal. Ini juga kita bisa asumsikan bahwa choking dari mekanisme aritmia dari sisi atrial kiri bersama dengan atrial fibrilasi yang sumbernya paling banyak berasal dari vena pulmonal. Sementara vokal atrial side lainnya dari sisi kiri itu mitral annulus, atrial kiri avenis hingga atrial kiri lainnya dari suatu vessel. Sehingga memahami anatomi atrial kiri dan semua organ yang ada di sana, maka kita akan dapat memahami bagaimana pendekatan ablasi. Nah, sekarang atrial kiri itu sebenarnya berbeda secara primordial perkembangannya. Kalau tadi sinus right atrium dan sinus venosus itu untuk atrial kanan, sementara perluasan dari vena pulmonal itu adalah menjadi atrium kiri, sehingga batas pasti dari vena pulmonal dengan atrium kiri itu secara anatomi sebenarnya histopatologisnya akan berbeda. Setiap sayatan akan memperlihatkan jaringan yang berbeda, dan penelitian lain menjelaskan tidak ada batas pasti yang menjadi posisi antrum atau posisi karina ataupun posisi yang menjadi mulut dari vena pulmonalis tadi dibanding dengan jaringan atrium dan venanya. Jadi pendekatan elektrofisiologi lebih bermakna untuk melihat bagaimana aktivitas atrial sided dan bagaimana aktivitas listrik di vena pulmonar yang menjadi target ablasi. Tentu saja jika kita menggunakan 3 dimensi ini akan sudah selesai, karena
akan terlihat gambaran mapping yang lebih jelas mengenai batas target dari point ablation-nya. Nah, seperti kita lihat ini bagian susunan jaringan atrial yang masuk ke fibroskeleton yang memisahkan antara atrium kiri dan atrium kanan, dengan puncaknya seperti garis titik-titik yang terlihat di sini adalah superior dan inferior dari fossa awal. Di situ adalah batas dari sisi atrial kanan dan kiri. Perkembangannya di posterior dan superior dari atrium kanan di gambar kedua terlihat adanya tanda panah yang menunjukkan di sini bahkan bandel masuk dari daerah tersebut menyebar terus ke arah superior dan posterior dari atrium kiri hingga kemudian melingkar menuju ke left atrial appendage untuk penyebarannya. Kenapa Bachmann bandel ini bisa kita bagian anatomi yang penting? Karena merupakan bagian yang terlindung dan lebih tebal dibanding jaringan lainnya, sehingga aktivitas kelainan aritmia juga lebih besar muncul di sana. Nah, kita lihat juga morfologi dari gambar ketiga adanya ostium dari vena cava, vena pulmonar kanan superior dan inferior yang lebih ke arah septum, dan terlihat CS-os sinus coronaris yang kemudian menjadi great cardiac vein yang akan meningkat ke arah belakang. Nah, sementara gambaran yang berikutnya bisa dijelaskan oleh ini, kita akan melihat bahwa vena pulmonar kiri atas maupun bawah itu merupakan perluasan dari yang kemudian menjadi bagian dari atrium kiri. Pembentukan ridge, left lateral ridge yang memisahkan antara ostium dan AA-nya, kemudian terus berjalan ke arah posterior dari atrium kiri, itu merupakan tonjolan jaringan yang lebih tebal dibanding sekitarnya. Dan kemudian trabecula yang terlihat dari left lateral ridge yang turun ke arah mitral valve itu merupakan perpanjangan dari otot pectineus yang keluar dari left lateral ridge tadi. Nah, lokasi ini menunjukkan hubungan secara anatomi perkembangan atrium kiri yang berasal dari perluasan vena pulmonar. Nah, ini bersamaan dengan keluarnya CS yang kita lihat dari right atrium, CS-os kemudian melingkar ya, kemudian menjadi great cardiac vein, terus bercabang menjadi vena marsal, itu berjalan di epikardial dari target endokardialnya berupa perluasan otot itu di belakang left lateral ridge sehingga meningkat ke arah left atrial appendage dan karinya dari left inferior vena pulmonar dan left superior vena pulmonar. Ini menunjukkan adanya hubungan secara perkembangan anatomi, tapi ini juga berkaitan karena kondisi jaringan yang berbeda ini. Kemudian pada kondisi definisi atrial fibrilasi yang bukan suatu paroxysmal ya, maksudnya artinya pemilihan ablasi atrial fibrilasi yang tidak begitu ideal, maka kita berusaha memberikan batasan ablasi linear ablation yang mulai kita beri dari pemotongan left lateral ridge tadi ke arah mitral valve yang kita jelaskan sebagai linear dari isthmus mitral. Ablasi terkadang juga kita lakukan di puncak posterior superior dari atrium kiri menghubungkan antara vena pulmonar kiri dan vena pulmonar kanan yang sudah terisolasi yang kita kenal sebagai posterior line ablasi pada pasien-pasien yang secara definisi kita menganggap atrial fibrilasinya lebih di atas paroxysmal. Ya, jika kita melakukan potongan jaringan antara vena pulmonar superior dan inferior kiri dan kanan, terlihat bahwa vena pulmonar kiri itu memiliki jaringan fibrosis yang lebih luas yang semakin ke dalam dibandingkan vena pulmonar kanan superior dan inferior. Ini menunjukkan fibrosis yang juga berkesempatan luas menghasilkan kelainan aritmia yang lebih dalam, sehingga target ablasi dari vena pulmonar itu lebih ke arah proksimal daripada ke arah distal karena tentu untuk membuat fence atau kerusakan agar supaya tidak ada aliran listrik yang keluar dari vena pulmonar masuk ke atrial kiri ataupun sebaliknya pada saat point ablation dikerjakan.
Nah, perhatian lainnya bahwa potongan sekitar dari aliran sinus coronarius yang kemudian berkembang menjadi great cardiac vein, seperti pada gambar ada tanda GCV, itu sangat berdekatan dengan cabang dari left circumflexa artery yang kemudian saat jaringannya dipotong terlihat tidak seragam antara jaringan yang menuju ke mitral outflows, mitral valve, anulusnya, dan kemudian ke arah inferior dan superior vena pulmonar kiri untuk daerah karinanya. Jadi pada saat menuju jaringan tersebut menuju dari inferior vena pulmonar kiri, itu akan terlihat otot yang lebih tebal, tapi pada saat menuju ke mitral valve areanya, di situ musculus pectineusnya terlihat lebih tipis. Jadi ini menandakan kehati-hatian yang harus dilakukan pada saat melakukan ablasi di sepanjang isthmus mitral isthmus linear ablation. Biasanya kita akan menyambung ablasi di point ablation di daerah vena pulmonal kiri, atas dan bawah yang dilanjutkan ke arah mitral valve. Karena ada risiko misalnya terlukanya dari bagian left circumflex artery hingga tipisnya perbatasan dengan great cardiac vein sinus coronarius. Nah, di sini kita melihat pada saat berjalannya sinus coronarius keluar dari epikardial, kemudian dia akan berjalan bersamaan sebelum menjadi ligamen tumarsal tadi, dan kemudian turun menjadi sinus venosus yang kemudian ke daerah septal. Kita melihat adanya suatu LV summit aritmia yang menandakan posisi arteri koroner left main yang turun LAD dan LCX. Ini sering menjadi sumber kelainan aritmia di daerah ventrikel. Dalam ablasi, perjalanan ablasinya harus tetap memberikan gambaran yang jelas bagaimana posisi arteri koroner tidak menjadi tempat target ablasi sepanjang kita melakukan pendekatan di daerah sinus coronarius hingga great cardiac vein. Selain itu, dari beberapa laporan terdapat kelainan anatomi di sepanjang CS bisa berupa pouch atau kantong. Jadi sering di sana sering di sana aksesoris pathway berada di kantong di ventriculum atau pouch tadi di daerah pangkal dari CS, ataupun laporan pada kelainan kongenital jantung bawaan yang terlihat di daerah great cardiac vein. Jadi ablasi di daerah sana akan lebih menyulitkan karena pembentukan kantong tadi memerlukan energi dan energi ablasi yang lebih besar. Pada dasarnya, ablasi pada sisi atrial kiri memberikan akses atrial kiri melalui fungsi septal, fungsi intra-atrial septal dari sisi basal valis atrial kanan. Dan penempatan kateter pengantar yang panjang dalam musik memang tidak dibutuhkan, ya untuk penempatan kateter ablasi. Memahami anatomi awal dari atrial kiri, posisi seluruh vena pulmonal, dan bentuk serta ukuran yang lama, variasi anatomi yang mungkin terjadi pada sinus coronarius hingga cabang-cabangnya ini pada sangat penting untuk tindakan ablasi dari left-sided atrial aritmia. Memastikan batasan dari terlalu jaringan atrial dan vena pulmonal juga penting secara imaging ataupun secara elektrofisiologi dengan memperlihatkan bagaimana split dari aktivasi atrial dan vena pulmonal dan menjadi tempat sebagai batas untuk point ablation. Hindari untuk melakukan aktivasi berlebihan energi yang besar pada bagian kisah kiri, terutama di posterior roof, ya, untuk menghubungkan dialis antara vena pulmonar yang diisolasi kanan maupun kiri. Dan lakukan hanya ablasi pada titik kontak inner field elektrogram yang dijelaskan. Kemudian area Bachmann yang tadi kita jelaskan merupakan daerah perbatasan posterior dan superior dari right atrium yang masuk ke left atrium, ya, bisa jadi kemudian berlanjut hingga ligamen tumarsal dan jaringan trabecular arterius hingga ke anulus mitral dari left lateral bridge membutuhkan energi ablasi yang lebih besar. Nah, jika jaringan sinus coronarius bisa menjadi target ablasi, hati-hati untuk penggunaan RMA yang besar, terutama apalagi jika menggunakan dedicated ablation. Bisa berlanjut juga ke daerah vena marsal yang pada saat dia rudimentary akan menjadi ligamen itu memerlukan angiografi atau dari koroner kanan dan kiri hingga ascendens dan circumflexa untuk menghindari cedera dari kedua arteri. Kadang pada beberapa tindakan kita memasukkan wire ke dalam untuk melihat batasan arteri tersebut. Nah, selain itu badan besar sinus coronarius juga akan memprosedur ablasi, ada juga risiko
yang jika kita melakukan ablasi pada daerah pektimus yang menipis saat pertemuan di CV dengan mitral anulus itu juga bisa menyebabkan cedera. Ini satu contoh jika kita melakukan ablasi 3 dimensi menempatkan mitral isthmus seperti pada gambar di bawah, ya pada tricus mitral anulusnya, kemudian kita melakukan linear ablation dari LA appendage, left superior pulmonary vein dan sepanjang linear ablation hingga ke mitral isthmus. Dan posterior line di belakang kita melakukan ablasi. Hati-hati pada daerah yang bisa menjadi gambaran secara anatomi dari cardiac vein dan cabang arteri. Nah, bagaimana dengan atrial flutter? Yang paling banyak tentu yang tipikal. Tipikal itu kita bagi dua, ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan jam, dan ini semua critical point ablationnya adalah pada slow conduction velocity di daerah CTI. Cavo tricuspid isthmus yang merupakan suatu bentuk segitiga yang kita lihat sebagai perbatasan Eustachian ridge, jadi tonjolan dari Eustachian yang kemudian merupakan bagian dari masuknya vena cava inferior ke dalam right atrium. Nah, yang kemudian di depan anteranya berbatasan dengan tricuspid annulus dan bagian sebelah berbatasan dengan coronary sinus. Sebenarnya target linear ablation ini kita lakukan pada daerah-daerah yang seperti gambar ini medial. Tetapi variasi yang bisa muncul pada ablasi ini adalah perpanjangan musculus pequeñus yang dari crista terminalis kemudian berkembang masuk ke arah cavo tricuspid isthmus seperti di gambar C. Nah, ini kita akan kesulitan menentukan lokasi ablasi karena tentu saja tidak akan bisa dilakukan dengan ablasi dengan jumlah energi yang cukup, sehingga gambar C itu menyarankan ablasi itu ke arah septal mendekati chest house. Nah, jika kita menemukan suatu pelebaran dari epithelial muscle masuk ke dalam CTI, kita itu hampir tidak ditemukan adanya kantong pada Eustachius. Jadi kalau ada dua variasi, satu musculus pectoralis yang menyebar ke cavo tricuspid ataupun munculnya kantong di Eustachian portion yang mengarah ke arah chest house. Nah, kantong ini juga akan menyebabkan kesulitan dalam posisi ablasi karena membutuhkan posisi kateter ablasi yang lebih terfiksasi dan masuk ke dalam kantong tersebut, sehingga disarankan ablasi mendekati ke arah lateral untuk menghindari kantong ataupun ablasi yang berputar, ya, mengingkari dari pos tadi. Bagaimana kita tahu itu bahwa pos memang terkadang ada beberapa trik, ya, bahwa kita mendapatkan adanya impedans yang berbeda di cavo tricuspid isthmus dan tidak bisa terfiksasi dengan baik kateter ablasi, sehingga disarankan selain persiapan untuk mengetahui anatominya terlebih dahulu, ya, kemudian intra prosedural kita bisa melakukan right atrium graphy untuk melihat apakah benar adanya porch ataupun adanya bentuk anatomi yang berbeda dari CTI. Terkadang kita juga satu menit lagi, ya. Baik, ya, kita masuk yang melibatkan jalur nodal avinodal reentry. Ini adalah cos triangle yang terlihat berupa batas yang terbentuk dari ligamentum interdalu yang merupakan ujung akhir dari Eustachian ridge yang masuk ke dalam sinus lateral fibrous septal yang dibatasi di depannya oleh tricuspid annulus. Nah, di CS os di bagian superiornya. Nah, avenu atau daerah his kemudian masuk ke dalam yang digambarkan dalam bentuk warna oranye tadi. Nah, daerah yang dibilang V adalah slow pathway activity, jadi 100 slow pathway, sementara di daerah yang garis titik itu adalah fast pathway activity. Nah, bahwa yang menjadi target tentu saja slow pathway, baik suatu tipikal avena arti ataupun atipikal avena arti tetap slow pathway, tetapi slow pathway ini bisa menyebar ke arah superior ataupun menyebar ke arah inferior melalui chest os, sehingga jika kita tidak menemukan aktivitas dari slow pathway activity, kita bisa mencoba ke dalam chest os atau lebih ke dalam hingga ke arah superior. Jika tidak, mungkin dipikirkan left sided dari inferior, left sided axis forward dari avinular reentry. Tetapi tetap saja slow pathway menjadi targetnya. Nah, ini adalah satu contoh ablasinya. Jadi pendekatannya tetap masih bisa dikerjakan dengan radiofrequensi 2 dimensi, mencari gelombang A seperti dari gelombang V, adanya slow pathway potential di sekitar ablasi. Hati-hati injury munculnya junction oleh translasi dan injury dari subclavian,
Kemudian diagnosis manuver tidak dapat dilakukan lagi jika tidak terjadi saja ataupun hanya satu buah ekobit yang menandakan suatu modifikasi. Nah, yang melibatkan jalur tambahan seperti yang digambar, jalur tambahan itu ini secara dari posisi LAO kita akan melihat tricuspid valve annulus di mana posisi semua aksesoris pathway bisa berada di posisi tersebut, dan tingkat keberhasilan yang paling sulit adalah di daerah CS post dan left hydrocephalus. Dan penempatan kateter kita tetap harus melakukan penempatan kateter di sepanjang atriumnya dengan menggunakan dua kapsular terlihat di sebelah CTI di arah lateral, dan kemudian dimasukkan kateter melalui CS post, dan setiap lokasi aksesoris pathway bisa dinilai apakah belum terlihat dari left sided melalui mitral annulus ataupun dari tricuspid annulus. Kemudian melihat dalam fase pacing di ventricle kanan kita melihat early aktivasi dari atrial di sisi CS ataupun early aktivasi pada saat artinya kita melihat yang mana yang yang paling efisien. Dan kateter ablasi dari S2 di konvensional masih cukup baik untuk ablasi jalur tambahan ini. Jadi perlunya memahami anatomi jalur kondisi normal, mekanisme aritmia serta anatomi jantung secara keseluruhan sangat penting. Penempatan kateter ablasi ditentukan oleh pemahaman anatomi dan mekanisme aritmia. Penggunaan imaging anatomi sebelum prosedur sebaiknya bisa dilakukan, bisa menggunakan CT scan ya, ataupun ICE jika diperlukan intrakardial ekokardiografi ataupun MRI. Ablasi tiga dimensi dapat meningkatkan keberhasilan di sesuatu yang mengikuti secara bersamaan karena detailnya anatomi yang dapat mencapai ablasi yang menentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.